Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisha Mutiara Hamidah dari tingkat 2C dengan NIM P1732422476. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan penerapan asesmen kebutuhan edukasi mencegah anemia pada remaja. Nah, yang pertama ini ada pendahuluannya. Nah, pendahuluan ini, remaja ini merupakan kelompok yang rentan mengalami anemia, terutama ini pada remaja putri. Karena pada remaja putri ini kebutuhan zat besinya ini meningkat pada saat pertumbuhan dan masa menstruasi. Nah, anemia ini dapat menyebabkan kelelahan, penurunan konsentrasi belajar, prestasi akademik rendah, serta berdampak pada kesehatan reproduksi. Nah, sehingga diperlukan upaya promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan. Nah, asesmen ini, kebutuhan edukasi ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja guna untuk menyusun program pencegahan anemia yang tepat. Nah, untuk tinjauan teorinya ini, asesmen ini kebutuhan edukasi, yaitu proses untuk mengetahui masalah kebutuhan kesehatan sebagai dasar perencanaan promosi kesehatan. Nah, anemia ini terjadi karena kekurangan Hb atau hemoglobin. Nah, umumnya ini akibat defisiensi zat besi dan dapat dicegah dengan gizi seimbang serta konsumsi tablet tambah darah. Nah, edukasi kesehatan ini sangat membantu untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap perilaku remaja dalam mencegah anemia tersebut. Selanjutnya ini metodologi. Nah, metodologinya ini yaitu wawancara ini dilakukan kepada remaja secara individu untuk menggali pengetahuan, pengalaman, serta kebutuhan informasi terkait anemia. Observasi ini dilakukan untuk menilai perilaku kesehatan remaja serta ketersediaan media promosi kesehatan di lingkungan sekolah. Nah, instrumen yang digunakan ini yaitu berupa panduan wawancara dan lembar observasi. Nah, selanjutnya ini identitasnya ini yaitu Maharani Rita, jenis kelaminnya ini perempuan, 18 tahun. Dia ini masih kelas 3 SMA dan masih tinggal dengan orang tuanya. Nah, ini juga ada panduan pertanyaan yang saya berikan kepada Maharani tersebut. Yang pertama ini, apakah kamu pernah mendengar anemia? Lalu responden ini menjawab, dia ini pernah mendengar anemia tapi belum terlalu mengetahui tentang anemia. Nah, untuk catatan pengamatannya ini, pengetahuan responden ini masih terbatas terkait anemia tersebut. Lalu untuk pertanyaan kedua ini, menurut kamu apa itu anemia? Nah, lalu responden ini menjawab, anemia ini kurang darah atau lemas. Nah, catatan pengamatannya ini yaitu responden ini belum mengetahui definisi anemia yang tepat. Lalu untuk pertanyaan ketiga ini, apakah kamu pernah memeriksa kadar hemoglobin? Lalu responden ini belum pernah memeriksa kadar hemoglobin. Nah, untuk catatan pengamatannya ini, responden ini belum pernah melakukan atau screening pemeriksaan fisik. Lalu pertanyaan keempat ini, apakah kamu rutin minum tablet tambah darah? Nah, jawaban responden ini, dia ini sering lupa untuk minum tablet tambah darah. Nah, untuk catatan pengamatannya ini, responden ini kurang mengetahui manfaat dari tablet tambah darah tersebut. Nah, untuk panduan observasinya ini, yang pertama, bagaimana kondisi fisik umum. Nah, dari hasil pengamatannya ini, remaja ini tampak mudah lelah, lemas, dan kurang aktif. Lalu untuk catatan pengamatannya ini, diduga remaja ini mengalami kekurangan zat besi. Lalu yang kedua ini, apakah remaja sarapan sebelum berangkat sekolah? Nah, remaja ini tuh sering lupa untuk sarapan atau makan pagi sebelum berangkat sekolah. Nah, untuk catatannya ini, kita perlu edukasi tentang pentingnya sarapan. Lalu yang ketiga ini ada, apakah remaja ini mengonsumsi sayur hijau atau lauk hewani? Nah, untuk hasil pengamatannya ini, ternyata remaja ini tuh jarang makan sayur maupun lauk hewani. Nah, lalu untuk catatan pengamatannya ini, remaja ini perlu diedukasi tentang makanan tinggi zat besi. Nah, selanjutnya ini yang keempat, apakah remaja ini rutin melakukan aktivitas fisik? Nah, dari hasil pengamatan tersebut, remaja ini mudah capek saat beraktivitas. Nah, untuk catatan pengamatannya ini menunjukkan bahwa remaja ini tuh daya tahan tubuhnya ini kurang atau rendah. Selanjutnya ini rencana tindak lanjut promosi kesehatan. Nah, rencana tindak lanjut promosi kesehatan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan
tentang anemia kepada remaja secara berkelompok untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai penyebab, tanda, serta pencegahan anemia tersebut. Lalu selain itu juga akan dikembangkan berbagai media promosi kesehatan seperti poster, leaflet, dan video edukasi agar informasinya ini lebih mudah dipahami dan menarik. Lalu kegiatan ini juga didukung melalui kerjasama dengan puskesmas dalam pembagian tablet tambah darah secara rutin serta pemberian edukasi tentang pentingnya gizi seimbang untuk mencegah anemia. Nah, dari kesimpulan ini, asesmen kebutuhan edukasi menunjukkan bahwa remaja memiliki tingkat pengetahuan yang masih rendah mengenai anemia dan pencegahannya. Oleh karena itu, edukasi kesehatan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku remaja dalam mencegah anemia. Nah, untuk harapan sendiri ini, asesmen kebutuhan edukasi ini menunjukkan bahwa remaja ini memiliki tingkat pengetahuan yang masih rendah mengenai anemia dan mencegahannya. Nah, oleh karena itu, edukasi kesehatan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku remaja dalam mencegah anemia. Baik, presentasi dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.